Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju kepada jalan Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan untuk senantiasa meningkatkan nilai ubudiyah kita di hadapan Allah. Alhamdulillah, di Ramadan yang keempat ini, malam keempat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengistiqomahkan kajian kita pada kali ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang telah mengizinkan kita atau memfasilitasi kita untuk thalabul ilmi, khususan kepada Syekhina Syekh Abi Hamid Al-Ghazali yang kitabnya kita kaji. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif dan kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babur riayah. Bab menjelaskan tentang yang perlu mendapat perhatian, yang perlu kita perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi, mencari ilmu, adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini adalah yang mengeluarkan hadis akhrajahu Ibnu Majah. Wa huwa ilmul anfas. Kemudian Imam Ghazali menggarisbawahi dalam mencari ilmu itu lebih-lebih ilmu tentang keluar masuknya nafas kita. Fayajibu ayyakuna nafsul murid syukron au udron. Wajib atau sudah sewajibnya, sudah sepatutnya kepada setiap orang yang mengharap di jalan Allah itu nafasnya adalah ucapan syukur ataupun permintaan ampunan. Ini ilmu anfas itu ilmu bagaimana kita itu bisa mengelola nafas kita, bisa menyadari nafas kita yang keluar itu adalah bentuk ucapan syukur ataupun permohonan maaf, istighfar kita. Kita harus bersyukur kita masih diberi kesempatan bernafas. Kita harus meminta maaf ketika dalam nafas kita, dalam hidup kita ini kita lalai mengingat Allah, lalai dalam beribadah kepada Allah. Fa in qabila fa faddala wa in radda fa adala. Kemudian apabila ibadah-ibadah kita itu diterima, amal-amal kita diterima oleh Allah, nah itu merupakan anugerah atau sifat keutamaannya Allah. Kemudian apabila amaliyah kita itu tertolak oleh Allah, itu adalah bentuk dari sifat adilnya Allah. Jadi Allah itu memberi kesempatan kita ketika kita beribadah kemudian kita diterima, itu karena Allah itu bentuk dari sifat keutamaannya Allah, merupakan bagian dari anugerah Allah. Kemudian kalau kita udah beramal sudah gini, itu Allah kadang kok masih tertolak amalnya kita, itu ada sifat adilnya Allah di situ. Mungkin dalam kita melakukan kebaikan,
beribadah itu masih ada unsur-unsur yang menggagalkan ibadah kita. Oh, mungkin ibadah kita ini masih dipenuhi oleh riya, atau mungkin yang kita gunakan ibadah ini masih ada hak-hak orang lain. Kita berada mungkin dari yang kita makan atau yang kita gunakan ini bersumber dari yang kurang yang masih haram atau apapun. Nah, itu bentuk keadilannya Allah di situ. Fadha'ul harakah bitaufiq. Kemudian bentuk pergerakan kita ini, aktivitas kita untuk melakukan ketaatan itu adalah sebab musabab taufik dari Allah. Kita bisa diberi kesempatan berbuat baik, melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan aktivitas bekerja karena Allah, itu bentuk dari taufik Allah, pertolongan dari Allah. Wasukunu bil ismah. Kemudian diamnya kita untuk tidak melakukan ketaatan atau tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak bergerak apapun, itu adalah dibentuk dijaganya kita oleh Allah dari melakukan aktivitas yang melanggar aturan Allah. Kita harus menyadari itu. Wala yastaqimu dzalika lahu illa bidawamil iftikar wal ittirar. Kemudian aktivitas yang kita lakukan ini, taat yang kita lakukan, nah itu keduanya, ketaatan ataupun kemaksiatan, itu semuanya terjadi karena sifat ketergantungan kita dan kita sangat butuh kepada Allah. Makanya apa yang terjadi pada diri kita, ataupun itu pergerakan menuju ibadah ataupun kita terhindar dari kemaksiat, yaitu bagian dari kontinuitas sifat butuhnya kita ataupun sangat butuhnya, tergantungnya kita kepada Allah. Kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang sangat lemah. Bahkan saking lemahnya kita itu, seandainya Allah menghentikan nafas kita aja, kita itu sudah game over, sudah tidak bisa apa-apa, sudah nama kita berubah, ada gelar baru di nama kita, yaitu almarhum. Nah, makanya kita itu harus menyadari tiap hembusan nafas ini, harus kita sadari, itu harus kita syukuri setiap hembusan nafas dengan jalan bersyukur. Karena kita bersyukur kepada Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya Allah. Wa miftahu dzalik, adapun kuncinya itu kita kuncinya nafas itu, biar kita punya kesadaran untuk selalu bersyukur dan memohon ampun. Kuncinya apa? Kita itu zikrul maut, kita ingat tentang kematian. Li'anna fihi rahatan minal habsi wan najati minal aduwi. Karena dengan mengingat kematian, mengingat mati, yaitu dapat menimbulkan rasa terbebas dari rasa terbelenggu dunia. Kita merasa ada lepas dari belenggu dunia itu ketika kita mengingat kematian, ataupun kita terbebas dari musuh. Nah, kita udah musuhan macam-macam, kalau kita ingat mati, ya kita tidak, buat apa sih musuhan? Tidak ada manfaatnya. Mending kita minta maaf, kita bersaudara, misalnya seperti itu. Ataupun kita dibebani beban yang berat tentang dunia, tentang besok bagaimana gini-gini. Ketika kita ingat mati, lepas itu. Oh iya ya, saya ini kok terlalu berat dunia ini. Wong ujung-ujungnya dunia ya tidak kita bawa. Nah, kan seperti itu. Dengan itu kuncinya dengan ingat mati. Wa qawamuhu
baradal umur ala yaumi wahid. Dan kita harus mengingat kita memunculkan bahwa dalam umur kita itu mengingat bahwa kita menyadari bahwa umur kita itu loh hanya teribaratkan sehari ini. Oh iya ya, kita tidak tahu besok akan jadi apa, apakah Allah masih memberi nafas kepada kita atau apa, kita tidak tahu. Kita yang kita jalani hari ini, ya nafas yang kita hirup ini, kita tidak tahu nafas ke depan atau apa kita, apakah masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas lagi atau tidak, kita tidak tahu. Atau apa nafas yang sudah beberapa detik yang sudah lampaui kita itu sudah menjadi masa lalu. Nah, hidup kita ya saat ini, yang harus kita jalani apa? Yaitu senantiasa bersyukur dan juga memohon ampun ketika beberapa napas yang lalu kita tidak ingat kepada Allah. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita masih jauh dari Allah. Nah, itu yang patut kita mintakan maaf dengan cara beristighfar, dengan cara pertaubatan. Kita minta maaf. Nah, kita harus sadari bahwa hidup kita ya saat ini. Kita tidak tahu besok ataupun lusa. Wala yatal amadzalika illal bitafakkur fil awqat. Dan kita tidak menjadi baik ketika kita tidak menggunakan potensi pikiran kita berpikir, bertafakur dalam waktu-waktu. Dalam tiap waktu itu kita harus bertafakur, mengingat-ingat. Makanya Allah itu menantang kita. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah dia tidak berakal, menggunakan akalnya? Apakah dia tidak berpikir, menggunakan pikirannya? Itu tantangan Allah dalam Al-Quran kepada kita. Makanya kita harus kembali merefleksikan diri. Apakah hidup saya sudah sesuai aturan? Apakah hari ini lebih buruk atau lebih baik dari hari kemarin? Kalau ada keburukan hari ini, kita minta maaf, kita introspeksi untuk kedepannya kita ketika diberi kesempatan bernafas di hari esok, kita ada peningkatan nilai kebaikan. Wababul tafakkur al-firaq. Dan pintunya berpikir, pintunya kita berpikir itu adalah dengan kekosongan, mengosongkan diri. Kita mampu berpikir dengan jernih ketika kita itu mengosongkan, tidak ada kepentingan apapun. Kita tidak terjebak dengan masa lalu ataupun terbebani dengan masa depan. Dan kita ketika bisa menyadari itu, kita bisa menikmati hari ini dengan berzikir, dengan bersyukur dan meminta ampun. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita itu, kita senantiasa mendekat kepada Allah. Wasababul farawu azuhdu. Dan sebabnya kita sababiahnya kita bisa kosong itu ketika kita mengosongkan pikiran kita, jiwa kita, itu ketika kita bisa zuhud, kita tidak terikat dengan dunia yang keterlaluan. Wa imadu zuhdi at-taqwa. Kemudian tiangnya, pondasinya zuhud, kita tidak terikat dengan dunia, adalah takwa kita kepada Allah. Wasanamu taqwa al-khauf. Kemudian puncaknya ketakwaan adalah ketika kita takut, punya khauf, rasa khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Waziwanul khauf al-yakin. Kemudian talinya ketakutan, khauf kita kepada Allah adalah keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa ibadah kita akan diterima Allah, bahwa permohonan maaf kita akan diterima oleh Allah. Wanidamul yakin,
Kemudian urutannya keyakinan adalah kita itu loh al-kholwatu wal ju adalah kholwah ataupun ju. Kholwah ini apa? Kholwat ini adalah menyepi dari dunia, menghindari keramaian. Kita boleh hidup di keramaian, di pasar atau apa, tapi hati kita itu sepi dari keramaian itu. Hati kita senantiasa sibuk dengan Allah, itu kholwat. Ya, kemudian para sufi, para golongan-golongan tarekat atau apa itu membiasakan diri dengan ada amalia-amalia berupa berkholwat. Nabi kita juga berkholwat. Berkholwat ini apa? Nah, kalau orang Jawa dulu mungkin ya seperti apa? Menyepi atau semedi, kholwat. Makanya kita itu harus sering banyak dialog dengan diri kita, masuk ke diri kita, menziarahi diri kita, memasuki hati kita, ranah hati kita. Itu berkholwat, sepi dari kehidupan dunia. Walaupun kita hidup di dunia. Walju lapar. Lapar ini apa? Ya sudah seperti kita jalani lapar saat ini apa? Puasa. Apa sih puasa? Puasa ini untuk apa? Urutannya kita biar menjadi yakin dengan Allah itu harus dengan perut yang lapar. Jangan terlalu kenyang. Maksudnya apa? Jangan berlebihan kita. Makan sebelum apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Sebabnya apa? Dengan puasa ini loh. Nah, puasa ini ketika kita mengistirahatkan organ-organ kita dari aktivitas makan ataupun minum, ternyata ada secara medis itu ada penelitian yang luar biasa. Jadi sel-sel kita itu akan memakan karena sel itu kalau kelebihan makan, nah ini menjadi penyakit, menjadi kolesterol, menjadi apa itu. Ketika dengan berpuasa, nah ini sel-sel yang tidak berguna itu, yang berlebihan itu dimakan. Makanya orang lapar atau puasa itu sehat, menyehatkan. Wa tamamul juhdi wasabar. Nah, kemudian tamamuha, kemudian sempurnanya keyakinan itu adalah zuhud dan sabar. Sungguh-sungguh dan sabar. Kemudian bisa yakinan kita itu, takwa kita, khauf kita, yakin kita itu bisa sempurna itu harus dengan sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Dan yang kedua ada sabar, kita harus sabar. Wa tariquha asidku, kemudian jalannya itu ya itu dengan sidik, apa jujur. Wa dalilus sidik, ya, kemarin makom tertinggi itu adalah sidik, jujur pada diri sendiri, jujur pada keadaan, jujur pada lingkungan semesta, juga paling jujur pada Allah. Wa dalilus sidqi al ilmu, kemudian dalilnya atau tandanya orang itu sudah sidik, yaitu dia berpengetahuan, mempunyai ilmu. Makanya kita itu dianjurkan, diperintah, bahkan diperintah, diwajibkan atas kita itu tolabul ilmi. Kita tuh yang spesifik Imam Ghazali, tolabul ilmi, ilmu nafas, memiliki kesadaran nafas kita. Segagah-gagahnya kita, senakal-nakalnya kita, itu ketika Allah sudah menghentikan nafas kita itu semua sudah berakhir. Makanya yang kita sadari, yang perlu kita praktekkan dalam setiap hembusan nafas kita itu, kita senantiasa berada pada syukur dan minta maaf kepada syukur dan beristighfar. Ya, semoga membawa manfaat kepada kita kajian ini.
apabila ada bacaan atau yang saya jelaskan ini ada kesalahan, ada itu murni belum ngertinya saya, murni bodohnya saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.